Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan membahas tentang materi yaitu ruang lingkup ekonomi makro. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin kalian merefresh kembali ingatan kalian. Pada semester 1 kalian telah belajar ekonomi mikro. Nah, ada 3 isu utama dalam analisis mikroekonomi. Yang pertama, apakah jenis-jenis barang dan jasa yang harus diproduksi? Dan yang kedua, menentukan cara memproduksi yang paling efisien. Dan yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, teori-teori tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana suatu perekonomian berfungsi dan menjalankan kegiatannya. Teori tersebut pada hakikatnya menerangkan bagaimana suatu masyarakat yang memiliki faktor-faktor produksi yang terbatas tetapi mempunyai keinginan memperoleh barang dan jasa yang tidak terbatas. Maka dari situ perlu membuat sebuah pilihan-pilihan dalam memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa sehingga kepuasan dan kesejahteraan masyarakat dapat dimaksimumkan. Nah, kita masuk ke dalam ruang lingkup ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro tidak terlepas dari pengaruh 2 mazhab besar, yaitu mazhab klasik dan mazhab Keynesian. Nah, mazhab klasik dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Adam Smith menerbitkan sebuah buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, atau disingkat The Wealth of Nation. Nah, The Wealth of Nation ini menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola ekonomi suatu negara dengan sistem liberal atau pasar persaingan bebas, tanpa adanya campur tangan pemerintah, juga adanya pengelolaan sumber daya dan pembagian kerja. Nah, istilah-istilah yang terkenal dalam mazhab klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith adalah adanya invisible hand atau tangan tidak terlihat, dan supply creates on its own demand atau penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Dalam teori Adam Smith ini menjelaskan tingkat harga dan tingkat jumlah barang yang akan dikonsumsi itu akan bergerak dengan sendirinya tanpa perlu adanya campur tangan pemerintah. Mekanisme pasar sangat berpengaruh pada perilaku para pelaku ekonomi, kepemilikan modal, dan pengelolaan sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Nah, yang kedua adalah mazhab Keynesian. Mazhab Keynesian pada tahun 1936. Bukunya menerbitkan sebuah buku yaitu General Theory of Employment, Interest and Money. Nah, buku yang diterbitkan oleh John Maynard Keynes ini merupakan reaksi terhadap depresiasi besar Amerika Serikat pada tahun 1930-an yang biasanya dikenal dengan istilah The Great Depression. Nah, teori mazhab Keynesian ini mempromosikan suatu ekonomi campuran. Kalau kemarin hanya hanya pasar saja yang bergerak dengan sendirinya, kalau kali ini dengan adanya ekonomi campuran, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta itu sama-sama memegang peranan penting dalam suatu perekonomian. Nah, mazhab Keynesian ini muncul akibat adanya The Great Depression tadi, kondisi Amerika pada tahun 1930-an. Nah, kegiatan-kegiatan ekonomi pada tahun tersebut terkekang pada semua sektor dan berada pada tingkat yang sangat rendah. Nah, akibatnya adalah terjadinya pengangguran, banyak sekali pengangguran yang merajalela yang menyebabkan menurunnya taraf hidup masyarakat. Nah, sistem laissez-faire atau biarkan yang terjadi, kegiatan ekonomi diserahkan ke pasar, atau sistem ekonomi klasik itu atau liberal dan kapitalis menjadi pusat dari kesalahan yang ditujukan oleh kaum sosialisme di negara-negara barat. Kegiatan ekonomi hanya berpusat pada produsen swasta yang hanya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan orang lain, sehingga mengakibatkan gejolak perekonomian seperti depresi, pengangguran, dan inflasi sangat tinggi pada saat itu. Nah, hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam mazhab Keynesian. Yang pertama adalah tren ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu. Yang kedua, pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian.
Dan yang ketiga adalah kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Nah, permintaan agregat atau agregat demand atau disingkat dengan AD itu adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga. Nah, selanjutnya adalah jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, jumlah uang beredar di masyarakat akan bertambah, sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya. Sehingga permintaan agregat atau agregat demand tadi juga akan bertambah. Selain itu, tabungan juga akan meningkat, sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi untuk di kemudian hari dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normalnya. Nah, tidak ada kecenderungan otomatis untuk menggerakkan output dan lapangan pekerjaan ke kondisi full employment. Nah, baru kita masuk ke dalam ekonomi makro itu apa? Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang khususnya mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Ilmu ekonomi makro juga menjelaskan tentang menganalisis pertumbuhan jangka panjang seperti pergerakan siklus dalam waktu total, pengangguran dan inflasi, penawaran uang, perdagangan internasional, dan keuangan. Juga ilmu yang mempelajari perilaku seluruh perekonomian. Ada 5 pelaku makro. Yang pertama adalah rumah tangga. Rumah tangga konsumsi merupakan unit ekonomi yang paling terkecil. Rumah tangga konsumsi adalah pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi. Faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, seperti tenaga kerja, bahan baku, modal, dan faktor produksi lainnya. Rumah tangga konsumsi juga akan menggunakan barang dan jasa dalam bentuk output yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah produsen. Produsen biasanya disebut perusahaan atau suatu organisasi yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya produksi yang disebut sebagai produsen. Nah, yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah mencakup semua lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan-kebijakannya. Contoh, nanti kita juga akan belajar tentang adanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang keempat adalah lembaga-lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau melakukan kedua-duanya, menghimpun dan menyalurkan dana dan memberikan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk mempermudah transaksi individu atau perusahaan dalam perekonomian. Dan yang kelima adalah negara-negara lain. Peranan negara-negara lain dalam perekonomian adalah sebagai penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perekonomian suatu negara dan sekaligus sebagai pembeli barang dan jasa yang berhasil diproduksi oleh suatu negara. Adanya ekspor dan impor di sini maksudnya. Nah, dengan demikian terjadinya transaksi ekonomi yang disebut sebagai ekspor dan impor barang dan jasa sekaligus transaksi modal dan keuangan internasional. Ada 4 pasar makro. Yang pertama ada pasar barang, yaitu produk meliputi barang dan jasa, terdapat pertemuan antara permintaan dan penawaran melalui peristiwa transaksi hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, hukum permintaan dan hukum penawaran ini tidak akan saya jelaskan lagi, maka kalian perlu membuka lagi catatan dalam materi ekonomi mikro. Yang kedua adanya pasar uang. Berhubungan dengan jumlah permintaan masyarakat terhadap uang dengan jumlah uang yang beredar atau JUB istilahnya. Jika jumlah uang beredar turun, maka permintaan akan turun. Dan sebaliknya, apabila jumlah uang beredar naik, maka permintaan juga akan naik. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang ketiga ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ini berhubungan dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia di masyarakat yang merupakan fungsi penawaran dengan jumlah permintaan tenaga kerja di sektor swasta dan pemerintahan.
Pertumbuhan permintaan tenaga kerja sebesar 5% dari total angkatan kerja, di mana pertumbuhan angkatan kerja sebesar 8%, setiap periode akan memberikan pengaruh pada peningkatan angkatan kerja setiap periode sebesar 3%. Artinya, pertumbuhan angkatan kerja yang 8% hanya terserap di lapangan kerja sebesar 5%, sedangkan sisanya 3%-nya menganggur. Yang keempat adalah pasar luar negeri, berkaitan dengan ekspor dan impor. Besar kecilnya nilai transaksi ekspor impor antar negara mempengaruhi perolehan keuntungan ataupun kerugian. Nah, pada transaksi neraca pembayaran akan dapat dijelaskan adanya surplus atau minus. Nah, masalah utama dalam perekonomian. Yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah pengangguran. Yang ketiga, masalah inflasi. Dan yang keempat adalah masalah neraca pembayaran. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran suatu negara tersebut meningkat. Perkembangan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang ataupun jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi umumnya tidak selalu diikuti dengan penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya, sehingga perkembangan ekonomi tidak sama dengan potensinya. Pendapatan nasional potensial adalah tingkat pendapatan nasional yang dicapai apabila tenaga kerja sepenuhnya digunakan. Nah, konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan adalah pergerakan naik turun kegiatan perusahaan-perusahaan di dalam jangka panjang. Nah, di sini ada kurva kemungkinan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Di sini ada sebuah kurva yang menjelaskan adanya barang industri dan barang pertanian. Nah, kurva AB itu menjelaskan tentang kurva batas produksi. Dan titik P adalah kemakmuran masyarakat yang paling maksimum yang dapat ditunjukkan oleh kurva AB tadi. Nah, kurva kemungkinan produksi yaitu batas maksimum produksi yang dapat diciptakan suatu negara pada kurun waktu tertentu, biasanya periodenya per tahun. Di negara yang batas produksinya ditunjukkan dengan kurva A dan B, kemakmuran masyarakat paling maksimum dapat diraih pada titik P. Berarti untuk memaksimumkan kemakmuran masyarakat harus menghasilkan tingkat produksi barang di Y0 barang pertanian dan X0 barang industri. Namun, pada kenyataannya tingkat produksi yang dapat dicapai hanya sebesar titik M, yaitu menghasilkan barang sebanyak Y1 barang pertanian dan X1 barang industri. Dengan kondisi ini di mana tingkat kegiatan ekonomi berada di bawah potensi, menyebabkan sebagian faktor-faktor produksi itu menganggur karena seharusnya berada di titik Y0 dan X0 tadi. Termasuklah pengangguran tenaga kerja, dan ini terutama disebabkan oleh kekurangan pengeluaran agregat. Pada periode berikutnya, pertambahan faktor produksi dan perkembangan teknologi memungkinkan negara tersebut untuk memproduksi lebih banyak, sehingga kurva A dan B itu bergeser menjadi kurva C dan D. Dan titik R merupakan kombinasi maksimum yang dapat dicapai. Dengan demikian, potensi produksi negara meningkat dari titik P ke titik R, akan tetapi kegiatan ekonomi sebenarnya hanya berkembang dari titik M ke titik N, yang berarti pertumbuhan sebenarnya lebih lambat dari yang secara potensial dapat terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah pendapatan nasional potensial dan aktual. Di sini dapat terlihat garis pendapatan nasional dan periode per tahunnya. Pada garis paling biru atau garis A itu merupakan pendapatan nasional potensial.
yaitu tingkat pendapatan nasional yang dicapai apabila tenaga kerja sepenuhnya digunakan. Tapi dalam kenyataannya kita tidak dapat menggunakan tenaga kerja secara keseluruhan. Maka muncullah grafik baru yang disebut dengan pendapatan nasional sebenarnya atau aktual yang pada garis hijau tadi. Jadi adanya fluktuasi di dalam garis pendapatan nasional sebenarnya. Nah, pendapatan nasional sebenarnya ini diwujudkan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi pada masa tersebut. Biasanya pendapatan nasional sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan nasional potensial. Garis pendapatan nasional yang semakin naik dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa faktor-faktor produksi yang semakin banyak jumlahnya dari tahun ke tahun. Dan kemajuan teknologi yang menaikkan produktivitas menyebabkan semakin lama semakin banyak produksi nasional yang dapat diwujudkan. Perbedaan ini dinamakan jurang pendapatan nasional, menyebabkan tingkat pengangguran lebih tinggi dari tingkat pengangguran pada kondisi kesempatan kerja penuh, lebih dari 5%. Selanjutnya, permasalahan yang sering dihadapi adalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Nah, penyebab terjadinya pengangguran yaitu kekurangan pengeluaran agregat, pembelanjaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang kedua adalah menganggur karena ingin mencari pekerjaan yang lain yang lebih baik. Yang ketiga, penggunaan alat produksi modern atau mesin-mesin. Yang keempat, ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan oleh industri-industri. Nah, akibat buruk dengan adanya pengangguran ini adalah pengurangan pengeluaran konsumsi. Otomatis mereka tidak memiliki gaji, otomatis konsumsinya juga akan menurun. Yang kedua adalah mengganggu taraf kesehatan keluarga. Yang ketiga, menimbulkan efek psikologis yang buruk untuk dirinya dan keluarganya. Dan yang keempat adalah timbulnya kriminalitas yang tinggi. Dan yang kelima, terjadi kekacauan politik, ekonomi, dan sosial bagi negara tersebut yang memiliki tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah permasalahannya inflasi. Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam perekonomian. Tingkat inflasi dikatakan rendah apabila mencapai 2 atau 3%. Tingkat inflasi dikatakan moderat apabila mencapai 4-10%. Nah, saya ingin kalian mengetahui berapa sih tingkat inflasi Indonesia selama tahun 2020 sampai bulan Januari 2021. Nah, nanti akan saya tanyakan pada pertemuan berikutnya. Nah, faktor-faktor penyebab inflasi. Yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya minyak tanah yang banyak sekali ditimbun oleh produsen-produsen besar yang mengakibatkan harga-harga minyak tanah yang beredar di masyarakat semakin lama semakin mahal atau semakin langka. Yang kedua adalah pekerja yang menuntut kenaikan upah. Yang ketiga adalah kenaikan harga-harga barang impor. Yang keempat, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh tambahan produksi dan penawaran barang. Yang kelima, adanya kekacauan politik dan ekonomi itu mengakibatkan inflasi yang sangat tinggi. Nah, akibat buruk adanya inflasi akan mengakibatkan menurunnya taraf kemampuan masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Nah, ini note saya, inflasi di Indonesia per Januari 2020 itu sebesar 2,8%. Maka dari itu kalian perlu mengetahui inflasi Indonesia sepanjang tahun 2020 dari bulan Januari sampai bulan Desember dan bulan Januari 2021. Itu berapa angkanya. Jadi dari situlah kalian bisa menilai perekonomian Indonesia sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Yang keempat, ketidakseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain.
dalam 1 tahun tertentu atau dalam periode tertentu. Pembayaran yang dilakukan diantaranya adalah penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa. Yang kedua, aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal luar negeri. Dan yang ketiga adalah aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek seperti mendepositkan uang ke luar negeri. Dua neraca penting dalam neraca pembayaran. Yang pertama adalah neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah perimbangan di antara ekspor dan impor. Yang kedua adalah neraca keseluruhan, yaitu perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Nah, defisit neraca pembayaran yaitu impor lebih besar daripada ekspor. Nah, kegiatan ekspor dan kegiatan impor merupakan bagian penting dari kegiatan perekonomian suatu negara atau istilahnya disebut dengan perekonomian terbuka. Nanti kalian akan mempelajari perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Nah, perekonomian terbuka berarti suatu perekonomian itu mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain. Dan terutama ini dilakukan dengan menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Di samping itu, aliran modal untuk investasi juga berlaku di antara berbagai negara. Ketidakseimbangan di antara ekspor dan impor dan aliran keluar ataupun masuk modal dapat menimbulkan masalah serius terhadap kestabilan suatu perekonomian. Sejak lama, ahli-ahli ekonomi klasik telah menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan luar negeri mempunyai beberapa sumbangan penting kepada pertumbuhan ekonomi. Ekspor misalnya akan memperluas pasar barang buatan dalam negeri dan ini memungkinkan perusahaan-perusahaan dalam negeri mengembangkan kegiatannya. Penanaman karet di Indonesia tidak akan seluas seperti yang ada sekarang ini apabila tidak terdapat pasaran di luar negeri. Kegiatan impor juga dapat memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi. Industri-industri dapat mengimpor mesin-mesin dan bahan mentah yang diperlukan. Sebaliknya, perlu disadari bahwa keterbukaan suatu perekonomian tidak selalu menguntungkan. Impor yang berlebih-lebihan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi di dalam negeri karena hal tersebut berarti konsumen menggunakan barang luar negeri lebih banyak dan tidak menggunakan barang buatan dalam negeri. Lebih banyak pengangguran yang akan terjadi. Implikasi berikutnya dari keadaan ini ialah modal dalam negeri akan mengalir ke luar negeri, maka ketidakseimbangan di antara pengaliran uang dari dalam ke luar negeri akan berlaku. Ini cenderung menurunkan nilai mata uang domestik kita. Nah, tolak ukur prestasi kegiatan ekonomi ada 5, yaitu pendapatan nasional, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, tingkat perubahan harga-harga atau inflasi, kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran, serta kestabilan nilai uang domestik. Yang pertama adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini menggambarkan tentang tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, perubahan dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Ini dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pertambahan kemakmuran. Nah, tingkat pertumbuhan ekonomi ini dapat diukur dengan memperhitungkan pendapatan nasional real atau PDB atau produk domestik bruto. Lalu kalau tingkat pertambahan kemakmuran ini dapat dihitung dengan pendapatan per kapita di berbagai tahun. Nah, yang kedua adalah tenaga kerja dan pengangguran. Nah, penduduk itu dibagi atas 2 klasifikasi, yaitu ada penduduk bukan usia kerja dan penduduk usia kerja. Lalu pada penduduk usia kerja itu diklasifikasikan lagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, lalu di angkatan kerja ini terbagi lagi, ada yang tenaga kerja dan ada yang pengangguran. Nah, pengangguran adalah perbedaan antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu untuk menentukan diperlukan informasi mengenai jumlah penduduk yang berusia 15-60 tahun masuk ke dalam usia kerja dan jumlah penduduk yang usianya 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja atau masuk ke dalam bukan angkatan kerja. Nah, bukan angkatan kerja ini
Contohnya adalah ibu rumah tangga atau mahasiswa atau banyak lagi yang lainnya. Nanti silakan kalian cari referensinya lagi. Nah, tingkat perubahan harga atau indeks harga dan tingkat inflasi. Indeks harga menggambarkan perubahan tingkat harga yang berlaku di dalam suatu negara. Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang digunakan adalah indeks harga konsumen atau Consumer Price Index atau CPI, yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan oleh konsumen. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Komponen penting dalam neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan aliran modal, serta neraca keseluruhan atau neraca pembayaran. Nah, neraca perdagangan dan aliran modal ini pertama-tama neraca pembayaran akan memberikan informasi mengenai nilai dan perkembangan ekspor dan impor. Ekspor dan impor adalah kegiatan yang selalu dilakukan setiap negara dan sampai di mana peranan kegiatan tersebut dalam perekonomian dapat diamati dari perkembangan neraca perdagangan. Defisit dalam neraca perdagangan yang disebabkan oleh impor yang melebihi ekspor mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di dalam negeri dan masalah pengangguran yang lebih serius akan dihadapi. Masalah lain yang mungkin timbul adalah kehilangan kepercayaan orang terhadap prospek ekonomi negara tersebut dalam jangka panjang. Sebagai akibatnya, modal dalam negeri akan mengalir keluar dan modal luar negeri tidak akan ditanamkan di negara tersebut. Keadaan seperti ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Akibat-akibat buruk seperti ini menyebabkan berbagai negara berusaha untuk menghindari masalah defisit dalam neraca perdagangan dan aliran modal. Yang kedua adalah neraca keseluruhan atau neraca pembayaran. Dalam melihat prestasi hubungan ekonomi suatu negara dengan negara-negara lain, perlu diperhatikan kedudukan keseimbangan keseluruhannya. Keseimbangan keseluruhan ini dinamakan neraca keseluruhan dari neraca pembayaran. Di samping menunjukkan data ekspor dan impor, informasi penting lain yang dapat dilihat dari suatu neraca pembayaran adalah aliran modal jangka pendek dan jangka panjangnya. Aliran modal ini menggambarkan aliran neto atau aliran masuk dikurangi aliran keluar modal asing yang dilakukan ke suatu negara. Dengan demikian, pada hakikatnya neraca pembayaran menunjukkan perimbangan mutasi-mutasi keuangan dari satu negara ke negara lain. Perimbangan ini dinamakan neraca keseluruhan. Neraca keseluruhan yang negatif dan dinamakan defisit neraca pembayaran berarti mutasi-mutasi keuangan ke luar negeri adalah lebih banyak dari yang diterima dari luar negeri. Di samping dapat menunjukkan besarnya defisit yang dialami dalam suatu waktu tertentu, dari neraca pembayaran dapat juga dilihat sebab-sebab yang menimbulkan defisit tersebut. Mungkin sebabnya adalah impor yang lebih besar daripada ekspor. Di samping itu, ia dapat disebabkan pula oleh pengalihan modal yang terlalu besar ke luar negeri. Kestabilan nilai mata uang domestik atau kestabilan kurs valuta asing. Perbandingan nilai suatu mata asing, misalnya US dollar, dengan nilai mata uang domestik, misalnya rupiah, perbandingan inilah yang dinamakan kurs valuta asing. Kurs ini akan menunjukkan bahwa uang dalam negeri yang diperlukan untuk membeli satu unit valuta asing tersebut. Kurs valuta asing dapat dipandang sebagai harga dari suatu mata uang asing. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kurs valuta asing adalah neraca keseluruhan yang sudah dibahas tadi. Neraca keseluruhan yang mengalami defisit cenderung untuk menaikkan nilai valuta asing. Dan sebaliknya, apabila neraca pembayaran teguh ataupun kuat, surplus dalam neraca keseluruhan, dan cadangan valuta asing yang dimiliki negara terus-menerus bertambah, jumlahnya nilai valuta asing akan bertambah murah. Maka keteguhan kurs valuta asing dapat digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menilai kestabilan dan perkembangan suatu perekonomian. Tujuan kebijakan ekonomi. Yang pertama adalah menstabilkan kegiatan ekonomi, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, menghindari masalah inflasi, dan mewujudkan keutuhan negara, neraca pembayaran, dan kurs valuta asing. Nah, bentuk-bentuk kebijakan yang dapat dilaksanakan adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran.
Kebijakan ekonomi makro yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan ini meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Selanjutnya adalah kebijakan moneter, yaitu meliputi langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi atau merubah penawaran uang dalam perekonomian, atau merubah tingkat bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga adalah kebijakan segi penawaran, bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga murah dan kualitas yang lebih baik. Nah, tujuan ekonomi makro yaitu menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Yang kedua, kapasitas produksi nasional yang tinggi. Yang ketiga, tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan yang keempat, keadaan perekonomian yang stabil serta distribusi pendapatan yang merata. Inilah yang diharapkan dengan adanya ekonomi makro. Sekian materi untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan pada kolom komentar kelas pada Google Classroom kalian. Nah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.